Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Ayu di Hasanah Trans 7. Tentunya pagi ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa Hasanah, pagi ini kita semua akan membahas mengenai ruqyah. Nah, seperti yang kita ketahui, ruqyah adalah sebuah metode penyembuhan dengan membacakan ayat, betul ya Ustadz ya? Untuk menyembuhkan penyakit, begitu juga untuk menghilangkan sihir atau mungkin yang kerasukan seperti itu. Nah, pagi ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu ruqyah, seperti apa cara-caranya, dan apa saja ayat yang mendukung ruqyah itu. Baik Ustadz, langsung saja ya. Ini saya mau nanya nih mengenai ruqyah. Ada yang namanya ruqyah syar'i. Nah, ini apa bedanya dengan ruqyah yang tidak syar'i nih, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ruqyah adalah sebuah metodologi pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Ya. Nah, ruqyah ini ada yang sesuai dengan tuntunan syariat, ada yang dilarang oleh syariat. Ada yang dilarang. Nah, ruqyah yang diperbolehkan oleh syariat lebih sering dikenal dengan istilah ruqyatus syar'iyyah. Adapun ruqyah yang dilarang oleh syariat lebih sering dikenal dengan istilah ruqyah syirkiyah. Sebenarnya istilah itu lahir dari sabda Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi ruqyah ini sebenarnya usianya sudah cukup panjang, sudah berkembang jauh sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Maka ada sahabat Nabi namanya Auf bin Malik. Dia datang menemui Rasulullah, dia bercerita, "Kunna narqi fil jahiliyah." Kami sering meruqyah ketika kami masih jahiliyah. Dia konfirmasi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa tara bidzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan ruqyah yang sering kami pakai di masa jahiliyah dulu itu? Boleh nggak kalau kami pakai di zaman sekarang? Ya, dia nanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta kepada sahabat tersebut, "A'ridu alayya ruqakum," tunjukkan kepadaku seperti apa ruqyah kalian itu. Maka kemudian sahabat itu memberitahu kepada Rasulullah, begini, caranya diberitahu kepada Rasulullah. Dipraktekkan langsung Dipraktekkan. Ya? Kemudian Rasulullah mengatakan, menjawab, "La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun." Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah-ruqyah yang demikian itu selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ruqyah itu boleh dilakukan selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Nah, tadi Mbak Ayu bertanya, apa bedanya yang sesuai dengan syariat dan yang mengandung unsur syirik? Nah, ini penting ya. Jadi yang pertama, kalau ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, itu yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Dibacakan dengan zahar dan tidak dicampur dengan kalimat-kalimat batil yang lain. Ya, kemudian yang kedua, boleh juga membacakan doa-doa, ya, baik yang menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa non-Arab. Ya, selama maknanya difahami dan tidak tercampur dengan kalimat-kalimat batil. Itu ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ya. Yang ketiga, kita tidak bergantung kepada proses ruqyahnya, tidak bergantung kepada kalimat-kalimat ruqyahnya, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Adapun kalau ruqyah syirkiyah, yang pertama, ruqyah yang syirik ya, atau ruqyah yang tidak diperbolehkan oleh syariat, kalimat yang dibaca, doa yang dibaca itu talbisul haqqa bil batil, mencampurkan hak dan batil. Contoh ya, ada orang mengobati pasiennya membacakan surat An-Nas. Ya, ketika dia baca surat An-Nas, dia baca dengan zahar, dengan jelas. Tapi di ujung ayat, ketika dia baca minal jinnati wan nas, dia ubah menjadi minal jinnati waras. Tapi maksudnya waras itu sembuh. Gitu. Jadi dia mengubah surat An-Nas itu yang seharusnya dibaca minal jinnati wan nas, dia baca minal jinnati waras. Tapi anehnya pasiennya jadi waras. Saya pikir tadi jinnya udah mau keluar jadi masuk lagi, nggak jadi keluar gitu karena doanya salah gitu. Jadi ini namanya talbisul haqqa bil batil, mencampurkan hak dan batil. Biasanya ketika membaca yang unsur batilnya itu disirkan, jadi nggak kedengeran. Pas baca kul a'udzu birabbin nas, itu dia keraskan. Pas sampai di ujung minal jinnati waras itu dia sirkan. Jadi orang nggak tahu
Nah, itulah pengobatan yang bercampur di dalamnya antara kalimat hak dengan kalimat batil ini yang dilarang. Dilarang ya. Nah, ya. Terus yang kedua, kalau ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan itu biasanya meminta syarat-syarat yang tidak sesuai dengan masalah kita. Minta ayam hitam polos, minta kambing, minta kepala kerbau, minta telur angsa dan sebagainya. Minta ya, makan siang syarat-syarat. mungkin Ustadz ya, kalau karena kan makan dia siang itu capek kita gitu boleh kan. itu. Oh iya kita ya. Siapa tahu untuk Seperti makan itu. siang mungkin masih itu. Iya, seperti itu. Jadi itu ruqyah yang tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau ruqyah yang sesuai dengan syariat, kita nggak ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh. Persyaratannya hanya kita siap menjadi hamba Allah yang taat, ya datang dengan pakaian rapih tertutup aurat, mau meninggalkan seluruh dosa dan bentuk kesyirikan apapun. Nah, itu ruqyah syariah dan syirkiyah. Secara singkat seperti itu. Baik, kita langsung saja coba praktekkan ya, Ustadz ya. Baik, Ibu-ibu, bolehlah ya kita berdiri, kita coba praktekkan karena mungkin ini bisa juga dipraktekkan ke anak. Mungkin kalau ada anak yang sakit bisa dibantu dengan ruqyah mandiri ini ya, Ustadz ya. Iya. Oke, langsung aja Ustadz. Baik, Silakan. yuk, kita coba ya Bu ya, kita praktekkan. Jadi nanti caranya, ibu-ibu kita sama-sama baca suratul Fatihah dulu. Kemudian setelah itu ditiupkan di tangan, kita baca Al-Ikhlas tiupkan di tangan, Al-Falaq tiupkan di tangan, kemudian baca surat An-Nas ditiupkan di tangan juga. Setelah ditiupkan di tangan, tempelkan di bagian tubuh yang ibu-ibu ngerasa nggak nyaman, sering sakit ya. Dadanya sakit, tempelkan di dada. Kalau yang sakit kepala, tempelkan di kepala. Yang sering sakit perut, nah, biasanya ketika kita lakukan usapan-usapan itu ada reaksi-reaksi yang terjadi, Bu. Yang pertama, rasa panas ya, seperti balsem yang masuk terus ke dalam kulit. Ya, atau ada juga beberapa orang yang misalnya terindikasi gangguan jin akut, itu bisa pingsan. Kemudian makanya nanti kalau temannya terlihat kayak ini, dibantu ya. Siap-siap tangkap temannya ya kalau ada yang mulai oleng. Atau bisa juga Jangan sampai ya. tiba-tiba mual tak tertahan. Ya, mual pengen muntah, biasanya seperti itu. Ya, itu apa namanya, reaksi-reaksi dari ruqyah yang menunjukkan bahwa penyakit itu keluar dari tubuh kita. Makanya nanti kalau misalnya ada yang muntah, disiapkan aja plastiknya ya. Ya, siap ya? Ya. Boleh kita mulai dengan satu doa, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mohon kepadamu dengan Al-Quran yang kami bacakan ini, ya Allah, jadikan ini sebab kesembuhan bagi seluruh penyakit kami, yang lahir maupun yang batin, yang fisik maupun yang metafisik, yang jasmani ataupun yang rohani, yang medis ataupun yang non-medis. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan bacaan Quran yang kami bacakan ini, jadikan ini tambahan hidayah dan iman dalam kalbu kami. Jadikan ini cahaya, ya Allah, di kulit kami, di daging kami, di tulang belulang kami, di sungsum kami, ya Allah, sehingga tidak ada syaitan yang sanggup tinggal di dalam tubuh kami. Nah, kita bacakan sama-sama suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup lagi. Oke, usap-usapkan di bagian tubuh yang sakit. Langsung diusapkan ya. Ya, kemudian dibuang. Ya, buang ke sini boleh. Nah, dibuang-buang.
Nah, seperti itu caranya ya, cara rukyah mandiri. Jadi nanti ibu-ibu bisa praktekkan itu untuk dirinya sendiri, atau bisa juga ibu bacakan kalau datang ke saudaranya yang sakit, anaknya yang sakit, dibacakan, tiupkan di tangannya, tanya yang sakit mana, tempelkan, usap-usap. Biasanya bisa betul-betul hilang sama sekali. Amin, insya Allah. Tapi biasanya nih Ustadz ada juga yang bertanya, apakah langsung sembuh hanya dengan diusapkan seperti itu ya ibu-ibu ya? Biasanya kan ada yang semua pasti berharapnya langsung sembuh, cuman kan tidak bisa menjanjikan. Kembali lagi semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mungkin bisa disampaikan nih Ustaz. Ya, baik. Jadi dalam proses rukyah syariah ada kalanya pasien itu ketika dibacakan ayat-ayat rukyah langsung seketika itu juga sembuh. Ada yang seperti itu. Ada juga yang butuh proses, butuh 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nah Ustadz ada lagi nih. Kalau ini kan kita melakukan ruqyah mandiri hanya dengan usapan saja. Ada yang pernah mungkin ibu-ibu juga pernah melihat bahwa ruqyah itu biasanya menggunakan air. Ya. Nah, alat bantu air ini mungkin boleh dijelaskan Ustadz seperti jadi, apa? Ruqyah itu juga bisa menggunakan air. Ya. Dalam sebuah hadis juga ceritakan Rasulullah pernah meruqyah sahabat Sabit bin Qais menggunakan air, kemudian setelah dibacakan doa-doa muawizat, doa-doa maksur, ayat-ayat Al-Quran, kemudian dipercikkan di mukanya. Jadi bisa dengan cara dibacakan, kemudian dipercikkan atau diusapkan di bagian tubuh yang sakit, bisa dibacakan kemudian diminum, ya, bisa juga dibacakan kemudian digunakan untuk mandi. Oh, macam-macam ya. Itu tergantung apa? Tergantung kasusnya atau? Ya, jadi kalau tergantung kondisinya aja. Kalau memang kita memungkinkan untuk dipakai mandi, dipakai mandi. Ya, lihat kondisinya, situasi dan kondisinya. Baik, ibu-ibu, silahkan duduk. Nah, gimana nih ibu-ibu? Ada yang dirasakan nggak setelah kita tadi melakukan ruqyah mandiri? Kalau aku tadi kan agak batuk ya, gatel. Nah, sekarang agak enakan sih. Alhamdulillah. Kalau ibu, silakan. Kayaknya lebih tenang ya. Lebih tenang. Tadi rasanya gimana Bu sebenarnya? Kayaknya kemerungsung. Kemerungsung, oke. Nanti ada artinya di bawah sini ya. Artinya kemerungsung itu apa? Baik. Tapi sekarang jauh lebih tenang ya Ibu ya? Alhamdulillah. Iya, coba kemerungsungnya kenapa Bu sebelumnya? Apa sebelumnya ada masalah atau emang Ibu datang dalam keadaan nggak nyaman atau gimana? Ya sih, kan biasa kalau pagi-pagi ngurus anak ya, segala macam ya, ini Penat udah agak gitu, tenang. Bu, ya? Ya, tenang lah, lebih tenang. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tanyakan kepada Mbak Dian Ayu. Apa yang dirasakan tadi, Mbak? Yang dirasakan, jadi sebenarnya tadi saya sakit itu di kantong Ustadz, aduh, belum ditransfernya mas suami, enggak ya sebenarnya. Tapi benar, saya tuh ada sakit punggung kebetulan. Jadi setelah saya usapkan di punggung saya, tadi ini sebelum kita mulai syuting hari ini nih, agak lumayan berasa nih nyut-nyutan. Tapi sekarang udah enakan, karena kebetulan kan saya masih punya bayi nih. Ibu-ibu yang punya bayi juga pemirsa di rumah yang punya bayi mungkin lagi sering menggendong atau seperti apa, mungkin salah posisi seperti itu. Nah ini barusan, alhamdulillah ini sudah mulai membaik, nyerinya tidak begitu nyeri lagi. Mungkin saya harus lakukan beberapa kali kali lakukan terus-menerus. Ya sampai insya Allah bisa membaik gitu. Terima kasih banyak Ustadz. Nah kita sekarang mau mencoba untuk melakukan ruqyah menggunakan air ya Ustadz ya. Ibu-ibu sudah siap, air-airnya ada di situ. Baik, langsung saja Ustadz. Kita coba ya. Oke, kita coba langsung. Jadi ibu-ibu boleh buka airnya Bu. Kita buka. Jangan diminum ya ibu-ibu ya, nanti dulu, didoakan dulu. Ya, kita akan bacakan suratul Fatihah. Ya. Insya Allah dengan keberkahan suratul Fatihah itu, kemudian nanti bisa kita gunakan air yang sudah diruqyah ini bisa untuk minum, bisa untuk memercikan orang yang sakit, orang yang sedang kesurupan, ya, atau bisa juga kita gunakan untuk mandi. Ini luar biasa. Jadi para sahabat itu pernah meruqyah orang yang gila sampai tangannya itu, tangan dan kakinya itu dibelenggu dengan rantai besi, dibacakan suratul Fatihah saja oleh sahabat itu, kemudian dengan izin Allah sembuh setelah 3 hari di ruqyah. Jadi dibacakan suratul Fatihah pagi dan sore selama 3 hari. Orang yang diikat itu disebutkan dalam sebuah riwayat itu sembuh seperti nggak pernah sakit. Itu luar biasanya. Ya. Kita bacakan sama-sama suratul Fatihah. Nanti boleh diminum ya, sedikit demi sedikit. Yuk kita bacakan. Kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah Al-Quran yang kami bacakan di dalam air ini, ya Allah, menjadi sebab kesembuhan bagi seluruh penyakit kami, ya Allah. Amin. Yang lahir maupun yang batin, yang fisik maupun yang metafisik, yang jasmani ataupun yang rohani, yang medis ataupun yang non-medis. Ya, kita bacakan Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan dikit-dikit. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit minumnya. Alhamdulillah. Wah, Ibu kayaknya haus ya sekalian ya. Tapi kalau untuk dihabiskan juga nggak apa-apa ya Ustadz boleh. ya. Yang penting niatnya jangan tadi. buat mandi dulu sekarang. Iya, jangan. Kan kita lagi syuting, jangan. Tapi intinya ini semua kembali lagi mau bagaimanapun caranya, mau menggunakan alat seperti apapun, tetap jangan lupa semua ini kembali kepada bergantung Allah. Kepada Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Hasanah, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tentunya kami masih akan membahas mengenai ruqyah. Jangan kemana-mana, tetap di Hasanah Trans 7.